Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan M. Gilang Ramadan dengan NIM C1 C020136, saya sendiri Hasina Naziha dengan NIM C1 C022024, dan Indra Agustin dengan NIM C1 C022099 akan menjelaskan materi mengenai filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenal filsafat. Kata filosofi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang berarti suka atau cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat dapat didefinisikan dalam beragam istilah. Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Katov menyatakan karakteristik filsafat dapat diidentifikasi sebagai berikut. Satu, filsafat adalah berpikir secara kritis. Dua, filsafat adalah berpikir dalam bentuk yang sistematis. Tiga, filsafat menghasilkan suatu yang runtun. Empat, filsafat adalah berpikir secara rasional. Lima, filsafat berisi komprehensif. Metodologi filsafat. Oleh karena filsafat berangkat dari rasa heran, bertanya, dan memikirkan tentang asumsi-asumsi yang fundamental, maka diperlukan untuk meneliti bagaimana filsafat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Problematik filsafat tidak dapat dipecahkan dengan sekedar mengumpulkan fakta. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode dasar untuk penyelidikan filsafat adalah metode dialektika. Proses dialektika adalah dialog antara dua pendirian yang bertentangan. Dialektika merupakan perkembangan pemikiran dengan memakai pertemuan antar ide. Pemikiran dialektika atau metode dialektika berusaha untuk mengembangkan suatu contoh argumen yang di dalamnya terjalin implikasi bermacam-macam proses atau sikap yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan. Filosofi paradigma metodologi riset Burrell dan Morgan pada tahun 1979 mengembangkan aspek paradigma dalam asumsi metateoretis yang mendasari kerangka referensi, model teori dan modus operasi dari ilmuwan yang berada dalam paradigma tersebut. Burrell dan Morgan memandang bahwa filsafat ilmu yang harus mampu melihat ketertarikan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Pendekatan subjektivisme. Subjektivitas adalah apa yang membuat kita sebagai subjek, bukan objek. Subjektivitas mencakup proses yang dilambangkan dengan istilah mental, pikiran, sadar, pengalaman, agensi, kehendak, intensionalitas, pemikiran, perasaan, mengingat, menafsirkan, memahami, belajar, dan jiwa. Subjektivisme mendominasi metodologi riset kualitatif. Kecenderungan subjektivitas dalam penelitian kualitatif yang bertentangan dengan kecenderungan objektivitas yang digambarkan dalam objektivisme mengklaim bahwa dunia, termasuk dunia psikologi subjek, tidak dapat diketahui. Akibatnya, peneliti membangun kesan dunia seperti ia melihatnya tanpa memperhatikan apakah kesan subjektif ini sesuai dengan kenyataan di luar sana. Subjektivitas dalam penelitian kualitatif juga menetima laporan subjektif subjek tentang psikologi Meteka sebagai objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memvalidasi interpretasi subjektif, makna, dan pengertian. Objektivisme adalah sebuah pandangan yang menekankan bahwa butir-butir pengetahuan dari soal sederhana sampai dengan teori yang kompleks mempunyai sifat dan ciri yang melampaui keyakinan dan kesadaran individu yang merancang dan memikirkannya. Titik berat kaum objektivitas adalah penekanan pada sifat pernyataan sederhana yang di dalamnya mempunyai sifat tertentu. Tidak peduli apakah individu tersebut menyadari atau tidak, meyakini atau tidak. Hal yang menguntungkan kaum objektivisme bahwa teori ilmiah dapat atau sering mempunyai konsekuensi yang tidak dimaksudkan, sebagaimana pada mulanya dan tidak disadari oleh orang yang pertama kali mengusulkan teori tersebut. Pendekatan objektivisme terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada nominalisme realisme. Alian nominalisme mendasari bahwa
Asumsi bahwa dunia sosial berada di luar individu dan tidak lebih lama dari nama, konsep, dan label yang digunakan untuk membentuk realitas. Aliran realisme menyatakan bahwa dunia sosial berada di luar individu adalah suatu dunia yang nyata yang terbentuk dari struktur yang keras, nyata, dan relatif kuat, dan secara realitas. Yang kedua ada anti-positivisme, positivisme. Anti-positivisme pada dasarnya berusaha untuk mencari aturan atau dasar kebiasaan dalam dunia sosial. Aliran positivisme menjelaskan dan memperkirakan apa yang terjadi dalam dunia sosial dengan meneliti kebiasaan serta hubungan kausal antara elemen-elemen yang saling berhubungan. Intinya, berdasarkan pada pendekatan tradisional yang didominasi ilmu natural. Yang ketiga ada voluntarisme determinisme. Aliran determinisme memandang bahwa manusia dan aktivitasnya sangat ditentukan oleh situasi atau lingkungan tempat ia berada. Sebaiknya, aliran voluntarisme memandang bahwa manusia sangat mandiri dan juga bebas. Yang keempat, ideografis nomotetik. Pendekatan ideografis memandang bahwa seseorang hanya dapat memahami satu dunia sosial dengan mengumpulkan informasi atau pengetahuan tangan pertama dari subjek dengan mendekatkan peneliti dengan subjek yang didapat secara detail dan lengkap mengenai sejarah dan latar belakang. Sebaliknya, pendekatan nomotetik menekankan pada pentingnya pelaksanaan penelitian berdasarkan pada teknik dan protokol sistematis. Materi ketiga, paradigma riset akuntansi keperlakuan. Paradigma fungsionalisme. Paradigma fungsionalisme atau positivistik adalah paradigma yang muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan. Paradigma fungsionalisme ini sering disebut juga fungsionalisme struktural atau kontingensi rasional. Paradigma ini merupakan paradigma umum, bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain sehingga disebut paradigma utama. Selanjutnya ada paradigma interpretif. Ini juga disebut dengan interaksionis subjektif. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Pendekatan ini berfokus pada sifat subjektif dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Paradigma ini memasukkan aliran etnometodologi dan interaksionisme simbolis, fenomenologis yang didasar pada aliran sosiologis, hermeneutis, dan fenomenologis. Tujuan pendekatan interpretif ini adalah menganalisis realitas sosial dan cara realitas sosial tersebut terbentuk. Berikut dua aliran riset dengan pendekatan interpretif ini. Yang pertama, tradisional yang menekankan pada penggunaan studi kasus, wawancara lapangan, dan analisis historis. Yang kedua, metode Foucauldian yang menganut teori sosial dan Michael Foucault sebagai pengganti konsep tradisional historis yang disebut historical atau antiquarian. Selanjutnya ada paradigma strukturalisme radikal. Aliran alternatif lainnya adalah strukturalisme radikal yang mempunyai kesamaan dengan fungsionalisme, yang mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologisme yang konkret dan nyata. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Selanjutnya, paradigma humanis radikal. Riset ini diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt School dan Habermas. Pendekatan kritik Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dengan dunia kehidupan, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Selanjutnya ada paradigma postmodernisme. Paradigma ini muncul karena adanya kelemahan dari beberapa paradigma yang ada. Pascamodernisme atau postmodernisme menolak pendapat
postmodernisme yang meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk maju, untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berpikir secara rasional. Menurut paradigma postmodernisme, kebenaran itu tidak bisa dibayangkan. Oleh sebab itu, setiap manusia harus aktif untuk membangun kebenaran itu sendiri. Yang terakhir, paradigma akuntansi kritis. Paradigma akuntansi kritis akan dipandang melalui refleksi ilmu dari ilmu sosial politik. Paradigma ini dikemukakan pertama kali oleh Matersis pada tahun 1964 melalui sebuah derivatif fisiologi fungsionalisme dalam sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, teori ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah keterasingan, melainkan dengan proses teknis penilaian di mana penilaian didefinisikan sebagai nilai objek yang didasarkan pada konsep ekonomis marginalis. Materi keempat yaitu peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Beberapa lingkungan akuntansi yang menjadi peluang riset akuntansi keperilakuan yang pertama adalah auditing. Nah, riset ini menyarankan bahwa terdapat suatu peluang yang berhubungan dengan pemahaman dan evaluasi hasil keputusan audit. Salah satu kesulitan dengan riset yang berorientasi pada keputusan dalam audit adalah kurangnya kriteria variabel yang dapat diamati terhadap penilaian kinerja auditor, sehingga peneliti sering melakukan studi atas konsensus penilaian dan konsistensi. Lalu yang kedua ada akuntansi keuangan. Beberapa alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan mungkin memberikan kontribusi yang lebih besar di masa yang akan datang. Yaitu yang pertama, riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naif. Yang kedua, alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi keuangan berpotensi memberikan keperilakuan dalam bidang audit. Lalu yang ketiga ada lingkungan akuntansi manajemen. Pada awalnya, analisis ini menunjukkan bahwa riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen merupakan pertimbangan yang lebih luas dibandingkan dengan riset yang sama dalam akuntansi keuangan dan memungkinkan pencerminan tradisi lama yang berbeda dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang akuntansi manajemen hanya memperluas sub-bidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Nah, riset ini menguji fungsi akuntansi seperti anggaran dan standar mempengaruhi motivasi, umpan balik, dan kinerja. Lalu, lingkungan informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Jelas bahwa desain sistem mempengaruhi penggunaan informasi. DC ini akan lebih berhasil jika difokuskan pada domain spesifik dari variabel-variabel yang unik dalam sistem akuntansi dan konteks keputusan akuntansi seperti standar profesi dan analisis pengecualian. Lalu ada perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan pajak atau tes compliance dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan saat ini telah membentuk bermacam-macam perilaku pengetahuan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Lalu ada lingkungan riset perilaku. Indikasi penting dalam pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku riset. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.